Komputasi awan atau komputasi gemawan, dalam bahasa Inggris disebut cloud computing, adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi dan pengembangan berbasis internet. Awan atau cloud adalah metafora dari internet. Sebagaimana awan dalam diagram jaringan komputer tersebut, awan atau cloud dalam cloud computing juga merupakan abstraksi dari infrastruktur kompleks yang disembunyikannya. Ia adalah suatu metode komputasi di mana kapabilitas terkait teknologi informasi disajikan sebagai suatu layanan atau as a service, sehingga pengguna dapat mengaksesnya lewat internet tanpa mengetahui apa yang ada di dalamnya, ahli dengannya, atau memiliki kendali terhadap infrastruktur teknologi yang membantunya. Menurut sebuah makalah tahun 2008 yang dipublikasi IEEE Internet Computing, cloud computing adalah suatu paradigma di mana informasi secara permanen tersimpan di server internet dan tersimpan secara sementara di dalam komputer pengguna atau klien. Termasuk di dalamnya adalah desktop, komputer tablet, notebook, komputer dinding, handheld, sensor-sensor, monitor, dan lain-lain. Komputasi awan adalah suatu konsep umum yang mencakup SaaS, Web 2.0, dan tren teknologi terbaru lain yang dikenal luas, dengan tema umum berupa ketergantungan terhadap internet untuk memberikan kebutuhan komputasi pengguna. Sebagai contoh, Google Apps menyediakan aplikasi bisnis umum secara daring yang diakses melalui suatu penjelajah web dengan perangkat lunak. Dan data yang tersimpan di server komputasi awan saat ini merupakan tren teknologi terbaru, dan contoh bentuk pengembangan dari teknologi cloud computing ini adalah iCloud. Pada tahun 50-an, cloud computing memiliki konsep yang mendasar. Ketika komputer mainframe yang tersedia dalam skala yang besar dalam dunia pendidikan dan perusahaan dapat diakses melalui komputer terminal disebut dengan terminal statis. Terminal tersebut hanya dapat digunakan untuk melakukan komunikasi tetapi tidak memiliki kapasitas pemrosesan internal. Agar penggunaan komputer mainframe yang relatif mahal menjadi efisien, maka mengembangkan akses fisik komputer dari pembagian kinerja CPU. Hal ini dapat menghilangkan periode tidak aktif pada mainframe, memungkinkan untuk kembali pada investasi. Hingga pertengahan tahun 70-an dikenal sebagai RJE Remote Process Entry Home Job yang berkaitan besar dengan IBM dan DEC mainframe. Tahun 60-an, John McCarthy berpendapat bahwa perhitungan suatu hari nanti dapat diatur sebagai utilitas publik. Di buku Douglas Parkhill, The Challenge of the Computer Utility, menunjukkan perbandingan industri listrik dan penggunaan pada listrik di masyarakat umum dan pemerintahan dalam penyediaan cloud computing. Ketika ilmuwan Herb Gross mendalilkan bahwa seluruh dunia akan beroperasi pada terminal bodas didukung oleh sekitar 15 pusat data yang besar. Karena komputer ini sangat canggih, banyak perusahaan dan entitas lain menyediakan sendiri kemampuan komputasi melalui berbagai waktu dan beberapa organisasi seperti GE Gaesco, anak perusahaan IBM Bureau Corporation, Timeshare, CSS Nasional, Data Dial, Bolt, Beranek, dan Newman. Tahun 90-an, perusahaan telekomunikasi mulai menawarkan VPN, layanan jaringan pribadi dengan kualitas sebanding pelayanannya, tapi dengan biaya yang lebih rendah. Karena merasa cocok dengan hal tersebut untuk menyeimbangkan penggunaan server, mereka dapat menggunakan bandwidth jaringan secara keseluruhan. Lalu menggunakan simbol awan sebagai penunjuk titik demarkasi antara penyedia dan pengguna yang saling bertanggung jawab. Cloud computing memperluas batas ini untuk menutup server serta infrastruktur jaringan. Sejak tahun 2000, Amazon sebagai peran penting dalam semua pengembangan cloud computing dengan memodernisasi pusat data, seperti jaringan komputer yang menggunakan paling sedikit 10% dari kapasitas mereka pada satu waktu. Setelah menemukan arsitektur komputasi awan baru, mengalami peningkatan efisiensi internal sedikit bergerak cepat. Kemudian Amazon mulai mengembangkan produk baru sebagai penyedia cloud computing untuk pelanggan eksternal dan meluncurkan Amazon Web Service atau AWS pada tahun 2006. Awal tahun 2008, Eucalyptus menjadi yang pertama open source AWS API platform yang kompatibel menyebarkan cloud computing swasta. Open Nebula ditingkatkan dalam proyek Eropa Reservoir Komisi yang sudah didanai. Tanggal 1 Maret 2011, IBM mengumumkan Smart Cloud kerangka IBM Smarter Planet. Di antara berbagai komponen dasar smarter computing, cloud computing adalah bagian yang paling penting. Nah, itu dia sejarah singkat tentang cloud computing atau komputasi awan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya.
Jangan lupa bahagia dan sampai jumpa.